pengambilan keputusan terkait Bu Tati sebagai kepala sekolah di SD ini. Gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan pasti akan beragam kasus yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya melakukan beberapa hal bisa merupakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau tidak. Saya tidak harus merupakan dilema etika jika dua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar etika. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dilakukan kasus dilema etika. Sedangkan jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah hanya kasus pelanggaran. Selanjutnya Bu, gini Bu, selama ini bagaimana Bu Tanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di negara, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengalami nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar, berbenturan dengan apa atau tidak benar. Apakah kepentingan perorangan atau penyaluran, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesejahteraan, rasa adil, keadilan, ataukah untuk saat ini Jadi Bu, masih dilanjutkan nih Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Tanti lakukan selama ini? Suara gantung dan nalar harus sejalan dengan kebenaran yang paling kecil mudaratnya atau manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan-temuan, lalu dibuat keputusan. Nah, keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan kembali keputusan yang ada yang diambil adalah keputusan yang terpanjang. Baik Bu, masih lagi ya Bu. Ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjauhi dan menjaga keterlibatan, melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperhatikan segera dalam memutuskan kasus Masih berlanjut Ibu, ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? hasil keputusan yang diambil mungkin akan berbeda. Dan hal yang tidak dapat memastikan proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara
Baik Bu, ini masih ada 3 pertanyaan lagi Bu. Selanjutnya gini Bu, apakah Bu Tanti memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Bu Tanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Bu Tanti? Prioritas kasus yang mana yang diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut menuju secepatnya agar tercipta orang yang sedang kondusif dan Selanjutnya Bu, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tanti dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya komunikasi ya, jadi komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, kemudian bisa mengelola emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Baik Bu, nah ini Bu pertanyaan terakhir ini Bu, bomnya ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Tanti petik dari pengalaman Bu Tanti mengambil keputusan di lima etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Assalamualaikum. Selamat siang, saya Riani Maunah akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan bujukan moral kepada Pak Triyono, Kepala Sekolah SD Negeri Pabilan. Selamat siang Bapak. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi saya minta waktu sebentar aja Pak. Gini saya akan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai Kepala Sekolah. Pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dapat dilihat dengan seksama apakah keduanya sama-sama benar atau antara benar dan salah. Ketika keduanya benar, tergantung kita memilih yang mana dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kasus dan kondisinya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya gini Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Pabilan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi ketika menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dalam mengambil keputusan pasti akan ada dampak, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, tergantung keberanian kita untuk mengambil langkah selanjutnya. Gitu Bu. Baik Bapak, selanjutnya ya Pak, masih ada ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Di dalam pengambilan keputusan itu tentu mencermati permasalahan yang ada. Kemudian kita mengambil langkah-langkah dengan pertimbangan utama pada kepentingan siswa dan juga nilai-nilai kebajikan yang ada.
Baik Pak, berarti berdasarkan nilai kebajikan dan kepentingan siswa ya Pak ya? Ya, betul. Sekarang masih selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam dilema etika supaya tidak lama dalam mengambil keputusan, apapun yang dilakukan adalah dalam rangka berpihak kepada siswa, karena sekolah tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya siswa. Baik Pak, masih menitik beratkan ya Pak, emang kebutuhan semua kepada kebutuhannya siswa. Masih lagi ya Pak, gini tantangan, gini Pak, 5 pertanyaan nomor 5 Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan ada faktor-faktor ya. Ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Contohnya untuk faktor internal itu misalnya ada rasa kasihan. Kalau faktor internal ya tuntutan dari orang lain atau rekan sejawat mengenai anggapan mereka yang terkadang tidak memahami maksud dari keputusan kita, seolah-olah kita dianggap tidak tegas dalam pengambilan keputusan tersebut. Gitu Bu. Iya, baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi dalam menyelesaikan kasus itu tergantung pada kasusnya berat atau tidak, urgent atau tidak. Sekiranya itu urgent, maka segera ditindaklanjuti di tempat. Tapi jika kasus atau masalah itu bisa ditangguhkan, maka itu dibuat secara terprogram, misalnya dalam rapat rutin ataupun dalam pembahasan visi misi dan sebagainya begitu. Baik Bapak, masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu tentu ada dari stakeholder yang ada di sekolah. Misalkan rekan kerja ataupun Bapak Ibu guru, tentunya mereka mempunyai masukan-masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya kalau kasus itu terkait dengan siswa, maka kita melibatkan wali kelas yang bersangkutan. Tapi jika melibatkan orang luar, maka kita melibatkan tokoh masyarakat, komite sekolah ataupun dinas pendidikan terkait dengan kasus-kasus tertentu. Itu Ibu. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, gongnya ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi pembelajaran yang dapat diambil itu kita harus lebih berhati-hati setiap mengambil keputusan, tidak ceroboh dan bisa dilihat serta dari sisi baiknya dan dari berbagai sudut pandang, tidak berlaku otoriter, bahwa semua keputusan harus dari pimpinan, tapi semua keputusan itu bisa melibatkan orang lain sehingga keputusan diambil itu menjadi keputusan bersama dan ada selalu alternatif solusi lain ketika berdiskusi dengan orang lain. Gitu Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Banyak sekali pelajaran tentang dilema etika dan bujukan moral yang saya pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya mengganggu saya. Terima kasih. Pareng dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.